wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baburu bayi fihi sab'atun wa salasuna mau'izatan. Samaniyatun akhbarun wal baqi atharun. Kita iki bab nerangno nasihat sing bangsa papat. Manane patang paket kalimat. Al-makfihi kang iku tetep dalam bab sab'atun dana pitu wa salasuna lan 30 apa mau'izatan nasihat. Samaniyatun sing wali wa akhbarun iku pira-pira hadis wal baqi sing serine berarti sing pinten 30 kanthi 30 itu kalong wolu berarti 30 Samaniyatun sing wali wa akhbarun pira-pira hadis wal baqi serine sing 29 itu asarun pira-pira asar ini dewe sahabat utawi ulama. Al-maqalatul lagi makalah yang pertama itu ruya itu jenawatno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anahu sak temen Nabi ku kala dawuh sapa Nabi li Abu Dzar lan Abu Dzar al-Bukhari kamu Bukhari Rasulullah. Wasmuhu te asmane Abu Dzar ku Jundub bin Junadah. Asma lengkape ku Jundub bin Junadah. Dawe Nabi ya Abu Dzar ini Abu Dzar. Jadid nganyar-nganyari no siro, memperbarui siro, nganyar no siro, asafin ata ing perahu mutai tunggangan itu toto, fa'innal bahro, moko satam de segoro, wa ami kuan itu diri. Aksin tegese ngapi ono siro aniyara ing niat, fikul 5 endam sagane perkara takti kang ngakoni siro, wata dari laminggal siro. Dalam hal yang kita pilih lakukan atau dalam hal yang kita pilih meninggalkan itu niatnya ditoto. Ya sulah hasilaka ketisiro pala suruh ganjaran. Ya sulah hasilaka ketisiro pala suruh ganjaran. Warna jadilan selamat menadabilahi sampai seksana Allah Ta'ala. Wa kata bala nulis sopa Imam Umar Al-Faruq ila Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab atau Umar Al-Faruq. Faruq maknanya pemisah antara pertemu batil. Itu nyurati Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Gawe ngene. Man khalusat utai khalasat sami khalasat iki. Man te sampane wong khalasat niat bu kafahu wa ma baina wa baina. Man te sampane wong khalasat iku murni apa niat niate man. Wong sing niate iku murni maknanya kabeh motivi Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh ora pantes lah tapi kabeh motivi Allah Subhanahu wa taala. Iku mesti kafa mongko nyukupi ing man sapa Allah. Ma ing perkara benahu kang antarané man iku piyambak wa benan nas lan antarané manusia. Wong nak niate apik senajan to dhewe aneh, dhewe ra masuk akal. Mesti antarané dene dhek manusia dijaga pengeran. Manane akan baik-baik saja. Wa kata falan nulis sapa Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Dari putune Sayyidina Umar. Nulis ila Umar bin Abdullah Umar bin Abdullah. Umar bin Abdullah itu komisil khulafa, satu-satunya khulafa Bani Umayyah sing ageng namun Umar bin Abdullah sing terkenal. Tambah untuk gelar nama komisil khulafa khalifah kelima. Tapi periodenya itu jauh nih, periodenya itu dikira putu, kalian setelah kemarin putu yang itu. Ilam ngerti sira ya Umar he Umar. Kowe ngerti anak wahi sakjane pertolongane Allah lil abdi maring kawula iku bika niati itu lan kadar niate akeh. Wong itu untuk pertolongane Allah itu berdasar niat. Kualitas niat utawi murni niat. Paman mongko te sabane wong salat iku murni apa niate man. Amma moko dadi sempurna apa Allah ya apa pertolongan Allah lan maring. Wa man tesapane wong nakoso dadi kurang apa niate man nakoso moko dadi kurang sange manapa Allah pertolongan Allah jika didadika kelan kasar naksi niati kelan kadar kang iki kadar kurangi niate wong niate kurang ya pertolongan Allah kurang. Wa khud azza kamilan. Ini balik malik yang jauh Nabi ya Abu Dzarrin jadi safinata fa innal bahra napa amikun tani terus wa khud azza kamilan fa innas safara fa'idun
Wakut lan ngalap sira azada ing sangu. Kowe ngalap sangu kamilan kali sempurna, utawa ingkang sempurna. Nak sangu sing akeh sing sempurna, fa inna safara. Monggo sak temne lunga fil akhirat dalam akhirat ku baik iku aku. Manane ratu muato fi ghayati ta'ab ing dalam banget repot. Repot banget, kemudian pertama saya mungkar. Serune ra karuan iku mun ngentekno energi. Wa khaffif lan ringakno sira al-himla ing beban dika sirfa kan kasreha mahmula katekse beban sira menat dunya sanging dunya. Kowe iku nak sangu sing akeh sangu amal, tapi beban-beban duniawi kurangi sak minimal mungkin. Fa innal aqobata. Mongko sak temne talan sing nanjak, aqobah dalan sing nanjak teng gunung iki jenenge aqobah. Iku kaudun. Lu banget angel. Sifat suhafi lan fathaika pada min hamzah kaudun. Ai anna tulu al aqobati jabali. Tegese sak temene munggah lereng gunung sing terjal itu sok buni wangi banget. Wangi tenan. Fa inna umrul akhirati mongko sak temene pro urusan akhirat itu syabihatun serupa bil bahri lan segara alami ikan jedhi. Wa bisa farid lan kelawan perjalanan al-faid kang adoh. Wa bil aqobati lan kelan lereng asobati kang angel jika suratil ahwali krana aki pira-pira prahara. Gawe Nabi malih wa akhlisil amala. Wa akhlisan murna sira al amala ing amal. Murni iki maknane wis pokoke krana pangeran. Fa inna naqida mongko sak wong sing cerdas. Manane anak itu al mu'tabir tekse sing iso angen-angen. Al mumayyiza kang iso bedakno benal hasan. Ing dalam antarane apik wal qabih lan elek. Bahwa te anak itu Allah taala. Cerdas utawa pangerten utawa rawan itu basirun dadi ngersani mutaliun. Tegese dadi ngersani wa muraqibun lan dadi minjen-minjen to sing neliti di jamil ahwali maring sakabehane pira-pira ngendikan atau sakabehane pira-pira perilaku. Mohon terang nanti kalau wajah yang persis gawe nabi bersama yang tahu baru kaya abadarin jadi disafina fa inal safaro amin wa khudizza takamilan fa inal safaro fa'id wa khafifil himla dari hamla sami fa inal aqobata ka'ur wa akhlisil amala fa inal naqid tasir. Kalau pertama cerita luwat dan itu cerita sedikit biografinya Abu Dar. Terus kemudian terakhir kalau cerita Sayyidina Umar dalam konteks Qadiyah mulai nopo. Ya Abu Dar ini sahabat yang sering dikandani Nabi pentingnya melarat. Jika nak melarat niku sebenarnya digiring neng benderane sinten Abu Dar. Kalau itu sok dipertahankan nganti mati. Abu Dar sange wedine nggawa beban iku omahe ora duwe, nak turu nang pinggir atas. Terus donga nak mati ku nang tengah ratan. Zaman iku ora ono player dadi gak masalah. Kena melarat itu ben ning swarga bareng jeneng. Jawab gebel-gebel setelah sholat melarat itu neraka nak ini neraka. Kalau cerita keunikan Abu Dar, jika Abu Dar itu terkenal debat terbuka sama Sayyidina Utsman sampai nang-nangan. Wilayatakal lama nih hatta tawafaya dua orang itu tidak pernah ngomong sampai meninggal. Kita pro melak juga. Iya dia marah tuh reso amal terus. Iya orang suka gue bisa bukan bantuan. Sampai apa sih Sayyidina Utsman itu dekne itu diisolasi ning Robadah. Robadah itu cara Abu Dar itu cara Sayyidina Utsman pemerintahan yang Jogja itu dekne dua kok Gunung Kidul kok. Dapat degone itu. Di situ Ngruwat tuh anak sekolah itu Padang Simo pokoknya bangsa. Wah diasingkan enggak boleh gawe ajaran apa? Di situ. Dan zaman itu sahabat rata-rata pro Sayyidina Utsman karena semua nasihat Nabi ke Abu Dar itu bersifat khusus, menyebut nama dan Nabi tidak pernah pakai sewot tasniah apalagi sewot jamak. Jadi memang benar-benar itu yang mampu melakukan itu Abu Dar dan konteksnya mungkin pantasnya ya mau Abu Dar. Nah, gue kan marah tempat ger, jadi apa ya? Tak jadi raka Arab, tapi jadi itu udah ijtihad sama sekali. Itu gak ada ganjaran itu. Gue petir gelembang. Ini gue susah kok. Kemudian nak tomak bang tambah susah. Tapi dosanya marah tuh raiso akeh.
Mergo zina saiki yo bayar ra kelar bayar. Gue judi bayar ra kelar bayar. Enggak dangdut tuku tiket ya ra kelar tuku tiket. Jadi ra iso maksimal. Dosane ora iso maksimal. Mun kula terang ini penting. Sehingga di Ihya itu ada bab tentang polemiknya Abu Dzar dan Utsman sampai ketika Imam Ghazali, kamu jangan berlebihan memuji Abu Dzar. Fa inna aktsara ashabi Rasulillah laisu ka Abi Dzar. Rata-rata sahabatnya Nabi itu tidak kayak Abu Dzar. Itu pilihan dia. Kita hormat karena dia orang soleh, tapi jangan kamu ikuti fatwanya. Itu pilihan dia. Imam Ghazali ngendikan panjang lebar sampai duko. Sama sih, sampai kalimat itu saya figuran. Banyak anak-anak sarang yang ngaji saya tak tunjukkan kalimat. Di antara dukaan Imam Ghazali ini rungokno, bagi partai miskin ini rungokno. Kalau kata Imam Ghazali ini, kalau kifayat yaumin biyaumin, kalau orang itu hanya punya makanan besok itu kita sahkan secara fatwa. Abang lagi ya. Kalau seseorang hanya punya wajib apa yang dimakan besok, kita sahkan secara fatwa dengan alasan takut hisab. Ya ngono nek kok ora biasa ngaji fikih, dadi nak ngeset uteke kesuwen, Bang. Kalau hanya cukup untuk hari besok itu kita sahkan cara fatwa umum, maka fatwa ini yu'addi ila sukutil haji wal kafarah al maliyah. Sendikan panjang lebar terakhir ditutup wa kullu ibadatin nitat bil amwal. Kalau fatwa ini menjadi masal dan kemudian semua orang hanya punya beras 1 kilo sementing besok mangan, nah anak erola semut 2 kilo sementing besok mangan, maka ini sama juga hadmu wujubil haji. Orang Islam tidak bisa haji, orang Islam tidak bisa zakat, dan orang Islam tidak punya sarana kafarah maliyah. Misalnya wong sumpah kan kon makani wong 10 wong miskin, dan adekne kere dhewe ape makani sapa. Sekarang aturan dalam Islam wong melanggar semua makani wong piro? Pait amu asyarati masakin ngeke mangan wong 10. Lah nek dhewe kere nggo sak awak ora cukup, nek dene melanggar sumpah terus kafaroe piye? Iki jenenge apa? Menggugurkan semua sistem kafarah maliyah yang diterapkan Islam. Itu hebatnya Imam Ghazali. Ya sudah. Kata Imam Ghazali ditutup wahada fi qoyatil kubsi. Kalau fatwa itu ada itu buruk sekali nasib Islam. Melarat tradisi kongkon wae jumlah mayoritas malah nopo kongkon. Nah, ini pentingnya keseimbangan sehingga terus ulama-ulama mengatakan apa yang dilakukan Sayyidina Utsman dan Abu Dzar itu cerminan pilihan ijtihad. Ya sudah Abu Dzar biar begitu dan dia minoritas. Andai kan sekarang dia hidup pun pasti minoritas. Gak ada santri kan, mesti wedi mondok rumah. Kalau misalnya gue sepeda motor, oh cocok hisap, lo HP, oh cocok hisap, sangoni ATM disita hisap. Tapi ini cerita ya, betapa mulianya para sahabat. Dikandani Nabi ngono ya nurut. Dong, praum sing toto sing apik, segoro iku jeruk, sangu sing akeh, lunga iku wadok. Yang dinggon-gon, saya ingin ada tak tahu. Isok gak misalnya wong camping, munggah gunung jadi olahraga apa? Rom kira tahu. Apa wis? Munggah gunung. Boten camping, munggah gunung. Apa? Dia ngobrol. Penganggur ora kok perkara. Roh bahasa ngono ora perkara pinter, perkara nganggur. Saiki iso gak wong hiking ambek gawa sepeda motor ninja atau gawa iso gak? Ambek ceblok. Kemudian gue alpat, malah ceblok. Muga ya iso, kok ceblok, muga ya iso. Ya ibarat melakukan akhirat kalau muga gunung, maka bebannya harus seminimal. Cukup gue roti sari atau boleh dipanganin dulu. Nah tapi problemnya, kelirunya ijtihad ini, tentu itu haknya. Kelirunya ijtihad ini adalah apa yang dikatakan Nabi itu hanya gambaran. Gambaran kalau pergi ke akhirat itu kayak ibarat naik gunung dan sangunya itu aman. Ijtihad ini bisa dengan tanda kutip agak-agak disalahkan oleh Sayyidina Utsman adalah faktanya amal itu tidak harus bentuknya meninggalkan harta. Kowe ra iso sakake santri agak gitu, kowe ra iso haji agak gitu, kowe ra iso zakat agak gitu. Jika keliru kalau hadis itu kamu pahami harfiah, ya sudah pokoknya
meringankan beban itu artinya pokoknya kalau kamu punya uang ya tidak untuk kamu sendiri, kalau kamu punya ilmu ya tidak untuk kamu sendiri. Kecuali bojo mau sore kali kowe di bojo ayu sakake mbok pegaten bojoku rapi. Ora kan sakake pegatne wit bojoku iku oleh iku. Tapi ya neraka kok wong diperdagangkan. Trafficking taraf ke itu dipegat. Tapi ini penting kalau eling. Terus makanya ini pentingnya ngaji dulu. Makanya kritiknya Imam Syafi'i pada orang-orang sufi, orang paling nggak mau belajar dulu kok akhirnya kacau. Karena mau tidak mau, karena kita ini harus menganalisis Quran dan hadis itu dengan bahasa Arab. Dan tentu bahasa mana saja, apalagi bahasa Arab itu ada kata balaghah, ada kesusastraan yang makna itu tidak tekstual. Sekarang misalnya gini, hidup di dunia itu ibarat di laut, apa benar-benar di laut? Ibarat di laut, tapi Nabi ngendikannya jad di fisafina, parau kamu perbarui, apa betul-betul perahu? Enggak kan, maknanya sarana kendaraan. Fa'inal bahra amik juga gak benar-benar laut, ini taruhan medan. Jadi fal bahru huna bima'nal midan, wasafina bima'nal matiyah. Dia betul. Kalau kalian ini malah, berarti safina bima'na apa? Kendaraan. Terus apa tadi itu? Final bahro itu medan. Kan bukan nyata-nyata butuh. Apa terus ke daun Nabi kan kayak perahu. Baru itu dia perahu tak. Betul, bocah nak kriting kadang rumah. Misalnya Nabi dawuh, perahu toto disuruh kan mulai gawe perahu tenan. Kira-kira Nabi guyu to. Bocah nak kriting maksudnya ngomong. Final bahro amil terus ngomong gunung kidul. Terus lancar atau ancekak. Ini orang ngono tuh maksudnya. Jadi kabeh kok nak bala, kok kunane kuno iku ana ilmu jenenge bala. Mulane diban nak ngelem keluarga Nabi misalnya ya wan sapi nulin aja di ida vitamin tupa nikuli ada. Ibarat keluarga Nabi itu kayak perahu. Perahu Nabi Nuh, wan sapi nulin aja di. Bukan kok benar-benar perahu. Nah, kalau semuanya itu hanya ibarat, maka kita proporsional. Yang penting ning dunia itu sanggup amal. Misalnya sudah ya jadi sudah sing amalmu, melarat ya melarat sing jadi amalmu, ya jabatan sing jadi amalmu. Termasuk misalnya ini bojoaga sing jadi amalmu. Jadi anak wong soleh, ya aku papat, anak Islawin, anak Islawin wong soleh 100. Alim kabeh, lahir wong alim 100. Bisa maca Bukhari kabeh, maca Bukhari. Cuma resikonya nak geladangan ya nambah fasek terus. Ya saya ini didelok wae bakat raimu lahirno maca Bukhari apa maca geladangan. Takono sing ahli cetak ngono. Umumnya mesin cetak ya anut mastere. Lah mastere ora iso Bukhari kok. Petake anake lho ora ono. Nah, mila terus iki penting kula atur. Jadi mulai dulu itu sahabat yo nang berbeda istihad yo nang. Jadi nang-nangan itu wis rada kesunatan sunane itu dadi wong ora iso nang-nangan. Nek kudu nang-nangan mbek tangga niku seru napa? Seru. Nah hukum dasarnya haram sak dure 3 dina. Tapi di haram lagi terjadi. Kayak delok omong itu ya haram tapi terjadi. Ngrasani haram tak halal? Haram tapi ya terjadi. Brutu halal tak haram? Haram. Angger rata-rata wong brutu to. Jumatan yang brutu. Namanya kepeksa. Barang suwi yang berutuh kusum. Barang lagi senang pangeran kok khotbahnya cepet, sholatnya cepet. Ibadah ramenisan. Ini ngomong suwi, saya ngomong uang sak enak itu. Dia lagi senang pangeran. Kok khotibnya cepet, sholatnya cepet. Gremeng orang, dia lagi senang pangeran. Gremeng. Ibadah ramenisan. Dia lagi senang doyok kok ngomong kesuwen. Jumatan, sholat. Angel. Lani cara kula iku si mami-mami wis baru berai. Padha wae. Rugi ya tenanan wis rugi. Ngadepe umat itu tenanan iku rugi. Liru, soalnya tibane iku liru rugi ngadepe manusa iku. Pangeran cara ada pangeran kok bisa dibantah yo. Saking pangeran menangan. Eleng-eleng ya, terus mulai kunane kuno niku istihad Nabi itu hebat. Tapi istihad niku asal niate ikhlas niku kabeh lillah niku mesti bersuara. Mulane kabeh wong alim kesinten mawon niku iki nata niat.
Niat itu gampang loh. Niat itu tak warai. Pokoknya itu bodoh itu goblok. Tapi orang goblok tenang. Aksaru ahli jannah al-fuhu aki-aki penduduk suarga langsung apa? Goblok. Sayyid Hasan itu putu Kanjeng Nabi nanti ditanggleti. Wong sing keceluk sayyid layak dituakan, layak dianggap pemimpin ilawul sinten. Jabir as-sayyid lu apal. Sampai saya apal kalau kabeh. As-sayyid huwa al-ahmaku fi mali wal mutahawilu bi irdi. Orang top itu adalah orang yang cara ngelola harta itu kacau. Ahmad itu kacau. Pokoknya rasa sesuai manajemen efisiensi, manajemen jangka panjang, pokoknya kacau. Soalnya di duit orang kaya yatim, misalnya dipikir semutan tidak orang ulama, pengen kayak ini juga. Sudah agak di manajemen kok piye sesuk piye itu jenis Ahmad. Orang kok ditata ini gue duit 10.000 orang kaya yatim liwan ini nggak masuk anggaran. Resiko ngamal blok kebrok sebentar yatimnya hilang kesempatannya. Mau ngamal susu kabeh ono apa? Anggaran biar momennya rata tepat resiko ngamal kok gak sesuai apa? Anggaran resiko ngamal. Ini al-ahmad kemarin dia dalam mengelola harta itu kacau. Kacau itu gak tertata. Artinya gak tertata itu motifnya itu bukan ekonomi tapi perintahnya Allah, itu namanya ahmad. Kayak tadi. Misalnya sampai ngecai duit 20.000, ngerti yatim atau janda yang miskin atau siapa saja yang perlu dibantu. Serasa kepikiran ini anggaran tahu, harus pokoknya butuh ngamal gitu. Nah terus wal mutahawin dia yang bisa menyepelekan harga dirinya, itu harga diri. Ini yang paling angel terutama para kiai, para tokoh-tokoh. Dia nganggap di dunia ini segalanya itu prospek, nggak punya harga diri. Karena sebetulnya yang dikehendaki Allah ini semuanya baik. Coba misalnya pulau ngerasa lo tengah waktu pulau biambak. Susahnya apa sih jadi tokoh? Misalnya pulau kecelok wong alim ngaji. Nak onong seneng ngaji untuk ganjaran, onong ngerasani untuk ganjaran. Bedanya begitu. Kan semuanya bagus. Seneng aku ngaji ini, ibu alim maknani, ibu paham macam-macam. Yang harus paham tenan, orang semua paham macam-macam. Ibu paham nyanyi anak guru. Dan senang gurunya sendiri ibu paham ibadah berarti nyanyi anak guru. Saya paham tenan, aku paham juga ganjaran berarti jujur. Paham wis pokoke apik kabeh lho. Pokoke kula ndelok wong wis. Kalau wong rasa seneng kula, rasa seneng sampean ngrasani terus. Coba fadilah dirasani itu apa? Kurangi dosa, nambahi ganjaran. Susahnya apa? Coba kamu hidup susahnya. Enggak ada masalah. Sing seneng kowe untuk barokah ilmuku, sing gedeng aku untuk barokah gedinge ini. Ganjaranku tambah, dosaku kurang. Cuma adiknya ngerasani aku dosaku sikit ketambahan sikit, nak ngerasani rugen untuk dosa wae. Mulane nak ngerasani wong sing dosane sikit. Wong ngrasani kan dosane dirasani dikekno. Lah nek dirasani dosane sikit kan montok sikit. Mulane nek ada ngrasani aku tiba ngrasani rugen. Nek ngrasani rugen dosane wae. Kok ning gue. Nah ini cerita ya. Coba dunia kok tidak baik semua. Nah, menjadi tidak baik ketika kamu jadi politikus, menjadi orang yang punya harga diri, apalagi menjadi pengacara. Cara berpikir itu harga diri. Dirasani wong tuntut. Oh ini punya hak nuntut, pencemaran apa baik? Penggajaran ini ditambah, susah dikurangi, kok malah dilapor. Ini cara pikiran agama. Nah, tentu salah cara kronologi pengacara. Tapi pengacara tak eling, mbok yo wong di sisi religius. Yo kadang-kadang ora sering kadang-kadang. Yo kadang-kadang apa. Enggak coba sama saya kita bedai. Kamu iman enggak Mbak Dewi Nabi? Enggak jawab. Iman kan? Nah wong dirasani kok nambah ganjaran, ngurangi dosa. Dan hidup di dunia potensinya ada dua. Ada pemuja kamu. Misalnya kayak wong alim, wong soleh dipuja-puja. Ujungnya yang muja ini niru. Niru solehnya, niru alimnya. Bagus gak ditiru kebaikan? Bagus. Dihujat, disalahpahami, bagus gak? Dosamu kalem. Makanya bener saya Hasan. Sing mari masalah, kamu mendewa-dewakan harga diri kamu. Jika kalau kamu dihujat, boleh isi dihujat. Boleh pengacara, tuntut. Berarti kamu tidak mutahawin diri, tidak bisa menyepelekan harga diri. Cara agama, ini mau cerita cara agama, orang cara pengacara, kalau kan wong alim. Berarti mindset saya ya cara agama, bukan cara
Apalagi orang-orang yang terhormat, wah jenenge harga diri. Tapi itu ya nggak masalah, ini dunia orang keliru banyak itu sudah sunatullah biasa saja. Ini kan cerita. Makanya kata Syed Hasan, orang terhormat itu siapa? Wal mutahawin bi irdi. Orang yang bisa menyepelekan harga diri. Kenapa saya nyontohkan diri saya? Karena saya ngalami. Saya itu sering debat sama istri saya. Istri saya kan keluarga SDG, itu kalau didik anak sopannya bukan. Kalau saya enggak, saya ini keluarganya bapak, saya ini anak kandungnya bapak. Yang dididik itu ilmu. Saya itu biasa sampai sekarang pas tidur anak saya bangunin minta uang biasa sampai saya. Bahkan misalnya saat tengah-tengah tidur anak saya mau kecil nggak berani yang buka saya, ya biasa sampai sekarang. Dulu sering debat sama istri saya. Kata istri saya itu tidak sopan, tidak didik anak. Orang duit itu juga bapak. Cara aku ya sopan ngono, tapi ya ngono. Lalu anak iku anakku butuh duit kok malah hubungi wong liya. Sebenarnya hubungi bapake. Kok malah aneh. Misalnya dia butuh duit terus jaluk kangkang tambah bapak malah repot. Nah, aku lu iman ilmu timbang akhlak. Sesuatu kan dasar orang alim mereka dibantah. Sesuai mulai ikrar, dia akan kok masuk akal. Bisa jamu anak gua Hasan sering jamu yang bisa memalik juga anak pertama. Ya mereka dua manja ini sering jamu. Tadi kebetulan. Akhirnya saya ikut keterusan, kalau tengah turun, anak gue kan mondok tengah terus, kok nelpon, digugah lah berbeda. Ya, anakmu nelpon, karena saya ini korban ilmu saya sendiri, angkat santai, seakan-akan baik-baik saja. Karena memang antara ilmu dan adab itu beda. Bapak saya dulu jarang ngajarkan adab, ngajarkan ilmu. Menurut bapak ilmu itu segala-galanya. Baru nomor 2 adab. Ilmu itu dia apa seatas. Makanya untuk kalimat thayyibah Allah bilang fa'lam annahu la ilaha illallah. Enggak penting gue macam la ilaha illallah sopan-sopan sithik ra apa. Tapi ilmunya permanen. Timbang sopan dilo tapi ra paham. Dalam bab la ilaha illallah fa'lam. Maka ilmoni. Nah, ngendikan ilmu itu ilmu. Syukur-syukur ya. Ilmu ini bener, sebelum bener, silane bener. Orang kok yang saiki silane citoto tapi ilmu ini jeblok. Coba sekarang sama pikir. Anak itu anak kita. Dan kalau betul juga wong turu itu korban, harusnya korbannya anak ya bapaknya, jangan orang lain. Tanya oleh Lukman dulu saya. Anak-anakku nak magang nanti saya ngono tamu lagi ya, saya minta jalan-jalan. Saya berkali-kali ada orang Gus besar mau ngaji saya. Tak tunda karena anak saya minta jalan-jalan, tak turut juga. Karena bagi saya ini bapaknya. Kalau anak saya jengkel, ini berjengkel bapak itu cara berpikir. Nah, terus ke kiri enggak, anak udah sebab berbapak. Tapi ini kan debat dua orang soleh, jadi gak masalah. Artinya ya sisinya sama-sama. Yang repot itu debat orang soleh, Misalnya kayak dari boe rasolan, waduh jaluk mbahmu, dari bab orang jaluk pak demo ya pak. Debat dua orang nggak soleh, anak-anak itu ditimpakan ke sana kemari, itu elek debat. Nah, ya anak orang rasolan kan debat itu, jaluk duit ini itu, waduh jaluk mbahmu, dari boe jaluk pak demo. Itu dua anak soleh, karena ngongkon orang yang tidak terkait, mbah ya rawaris sedang. Aku mati, mbahku ora iso waris ana bapak. Cara faraid mahjub. Ana bapak iku kewajibane mbak mahjub. Nek faraid ya mahjub, nek kewajiban ya mahjub. Mun mboten waris, mbah niku nek wonten bapak mboten waris. Pakde nek ana anak ya Pak Am, ya mboten apa? Waris. Sembrono. Makanya penting ya ngaji itu penting. Jadi ilmu itu menurut bapak saya itu di atas akal. Lan riyen kula ke bapak kados kanca kula sakniki sampe anak-anak kula kados kanca. Karena cara berpikir bapak ya dia kusuk aneh kan, Joko Wibawa ngarepe anak. Anak pengen nyes sepeda motor bapak itu gue nganggo tanggane. Mergo kode bapak rawani, terutama yang keluarga kiai. Bak kiai ini sepeda motor, anaknya udah sudah terus nganggo tanggane. Mergo kode bapak rawani. Wabah itu terlalu karismatik. Kalau bapak punya, ya itu sopan tapi gak nalar terus bapak itu. Akhirnya hanya mendidik adab, tapi kan dia nggak mikir. Nak tanggane sepeda itu gua anaknya, kok nang tanggane pas butuh, pas sama mungkin tanggane tetap hormat dong anaknya. Iya, tapi kan bisa saja pas butuh. Harusnya korbannya bapaknya sendiri dong, jangan orang. Bicara berpikir bapak. Bapak itu pengagum ilmu. Gua nanti debat ya. Jadi bujuk kulon itu taslim. Taslim memang kalau tua, kalau senior tetap tak ini.
tua kalau senior itu menang ya. Tapi ya saya ngaku itu teorinya dia juga bagus. Karena tengah-tengah di biasanya kompromi tengah-tengah. Ya sih naik. Aku yang nyekel duit, engkau nak sempat melek saya ngurusi. Itu kan sesuatu yang berbalik, gue udah kangkang itu enggak. Tapi problemnya cilik kan rakyat aja, nanti dia menuju abek bapak, ya butuh bapak. Entah cilik di pilihan. Oh, tapi yang mbak saya tidak berjalan secara baik, disambut. Anut selerane bocah lagi seneng berbani seneng bapake berbani. Tapi saya pastikan latihlah ilmu. Kalau yang saya itibar, ya dulu saya hanya nurut sama bapak logika kuat ilmu dibanding agama. Setelah saya ngaji, tahu banyak referensi, ternyata itu seperti fi'lunya Rasulullah SAW. Fi'lunya Nabi, perilakunya Nabi itu masyhur. Ketika beliau di masjid sedang sholat, Hasan Husain itu minta digendong, ya digendong. Kenapa Nabi tidak nyalakan dalam? Wahai sholat kok bocah bar di masjid, akhirnya ngalah. Udah ada riwayat satu pun yang seperti itu dah. Oleh Nabi ya happy saja digendong. Karena bagi Nabi menurut saya itu benar. Nabi banyak. Putunya kepengen aja baik-baik di pasar nurutin. Kerennya apa digendong dalam? Keren digendong Abdul Khalqi ya. Keren apa? Saya ulang lagi. Hasan Husain itu titip anjingnya Nabi. Kepengen manja baik Nabi meskipun sedang sholat. Fair enggak, boy? Wong kepen manja baik-baik kok di pasrano wong liya. Enggak bisa. Masyhur di Sumariwat Nabi yang gendong ya sing kiai saiki isin. Imaman putune melok, ya jamu wong akeh gak profesional. Wong ibadah urusan profesional itu piye? Salat ya ibadah, saya yang cilik yo ibadah. Wong sak masjid kecewa gak gremeng ya ibadah, justru gremeng itu sing rusak ibadah. Kok malah gremeng dengan alasan ibadah. Ya iso ngaji, wae Jumatan ajak putune. Kira-kira wong do gremeng to. Mun putune luwe kan penculotan, kira-kira geger gak usah. Kira-kira geger. Jane ra perlu geger, salat ya ibadah, nyabari cacile ibadah, penculotane cacile ya ibadah. Aku agak gaduh, Gus. Gak ngrungokno khotbah, apa selama ini kowe ngrungokno? Cangkeman. Apa selama ini kowe mari ibadah gak khusyuk, apa nak khusyuk gak keturun selama ini? Selama ini sing gak khusyuk keterusan turu ta. Ayo jawab. Tak roku sing khusyuk kebablas ya to. Ambes kok muarep betul. Dari sapa ngrungokno khotbah, kok wae komat mbah-mbahmu mbah. Wae wong ora usah sok suci, biasa wae. Dulu masjid daerah saya itu pernah. Karena tak cilik nuwakal, wae Jumatan tabrak-tabrakan ada usul. Anak kecil dilarang ikut Jumatan, dilarang tuan. Tak kok nyeplok balik, kok anak-anak wae. Cilik yo hiburan itu dolanan. Anak cilik dolanan masjid teroleh, kok dolanan negeri dolanan. Nek keplok ya keplok. Jadi kalau kita ini, kira-kira kayaknya di masjid. Nah, gue ini iklan negeri malah repot. Mana nih? Sebentar itu terlalu semangat nyai ya keplok. Ngani nyai udah ilmu itu semangat. Ayo kalah tadi. Mengganggu kekhusyuan orang. Nggak usah ngono, karena dolar yang gede. Kalau tinggal khusyuk tenan ono caci ini terus masuk hilang khusyuk kan enggak. Caci ini kaulane Allah, didelok sebenarnya terusno tauhid, sing terusno ibadah. Kira-kira saya kira wong salat nang niru salat. Cara berpikir ngono wae susah opo sih husnudzon mbek pangeran. Kan teke wis elek. Terus diset udah piye wae iku menurut kok jadi produksi kok. Maren banget kulit itu maren. Kowe mau pertanyaane ngono, nak alasane ra ngrungokno khotbah apa selama ini dong ngrungokno to. Tak aku do anteng ngoten iki ora ngrungokno khotbah. Wah, anggere sing anteng nemen wis tak jamin pas komat Nah, sing alim biasane ana khotbah ditinggal wiridan. Mergo dene ra siap ngrungokno, ngomong apa wae. Khotib di siku dewe ape noto pesonane khotbah bentan. Nanti ini di dunia dewe. Sing sitok noto penampilan sing penting gak salah. Sing kusuk mikir awake dhewe ono sing keturun. Sing alim wis ngerti nak iku wis biasa diumumno. Malah kadang biji. Lumayan. Jadi ora niat toan. Biji tok kaya skor. Agi-agi ngono ta. Masih dia sibuk. Nah panitia dan kita sibuk.
Khotib kiri berapa ya? Orang itu satu saya kedebate gitu. Saya sanggup nego ini. Enak mutu kok LCMA. Jadi nggak dipikir materi ini nanti. Kalaupun dipikir materi ini itu dipikir akibatnya tadi pantas sendiri. Kan rasa tenang, kan khutbah itu dimajirati sholat, niati ibadah. Alhamdulillah, sholat itu usiku mana sih kita. Oh, tapi kayak rasa mikir dipercaya atau orang itu pokoknya. Orang usah ada menggebu-gebu. Gaman aku ya sudah banyak yang rusak. Jadi kaca aku saya ngalim. Dia lagi roh kalau itu. Banyak zaman aku ya dunia harus rusak ini. Malah saya gini. Kacau pakai ini. Akhirnya roh. Dunia rusak seminggu ini lagi roh. Apa camah? Yang kamu ilmu yang luar biasa sih malah dikomentari. Akhirnya roh. Sebenarnya dunia rusak. Rugi gak ya? Mana ada biasa wae, ngomong piye wae tetep keliru dan asal manusa itu tetep keliru. Karena cangkem-cangkem elek itu keliru kabeh. Kalau dikonco, kenapa bojomu elek? Ayam tuh sak lumba-lumba aman, itu ada alasan. Rugi, soalnya nak golek ridane wong. Mane balik malih kabeh iku nonton niat. Mane temen iki golek-golekne wa akhlisil amal carane iku murnakno amal murnakno apa? Mun nang ngandel kuwi. Misale ke di video pas harmonis yo enak. Kowe iso kelon iso macam-macam. Pas ngamuk yo enak wong nyabari wong ngamuk iku kan. Pas bojomu minggat mulai ku yo enak. Wes kira-kira minggate iku mulai. Nek ning Singapura malah bingung. Wis rosok. Ini mengganggu privasi keluarga, sudah rumah tangga kok keluar ke rumahnya. Ini kan berarti ada keluarga ora usah ngono pikiramu. Minggat ning omah kok suruh ning omah ya apik, alhamdulillah omahe. Kok sing dilapuri wong tuane ya apik, cek normal wong lapor wong kan. Nek minggate ning Singapura kena trafficking koyo apa to. Ya biasa wae. Bojoku sering tak tawani minggat. Nanti tanya. Apa ya? Oh sampai nang minggat yo coba karena menyalahi kaidah minggat. Malah namanya minggat tuh gak usah rame tadi. Ratu terus. Alam begitu so. Ya, tapi kan minggat kampret kan nyalai aturan peminggatan. Kabel kan ana kaidah. Mana kan arah alim atau kitab salah itu bagus sesuai konstitusi. Di mana-mana orang nggak alim itu salah sidik-sidik. Mulanya udah salah no. Itu sudah sesuai konstitusi. Nah, orang alim atau kitab kok salah, itu rasanya. Itu berarti orang yang konsisten dengan undang-undang. Pantasnya orang alim itu salah. Itu sesuai fitrah. Jadi rasa kecewa biasa. Paham ya? Mulanya pentingnya ngaji. Saya ulang lagi. Apa yang dilakukan Abu Dzar itu pilihan beliau sendiri. Dan Imam Ghazali menghentikan wala hakada karena aksaru ashabi Rasulullah. Kau tidak semua ashabi Rasulullah seperti itu, milih miskin sampai seperti itu. Tadi karena kata Imam Ghazali, kalau betul orang hanya diwajibkan memilih punya yang dimakan besok, bukan masalah sufinya yang digugat, tapi nanti ada tradisi orang tidak memiliki satu nisab, berarti tidak ada zakat. Orang tidak punya uang 40 juta, berarti tidak ada haji. Terus orang kalau melanggar sumpah atau larangan Islam tertentu, kafarohnya kan seringnya juga materi. Misalnya orang melanggar sumpah kata Allah, fakafarotuhu it'amu asaroti masakin. Dia harus memberi makan orang 10, sementara dia sendiri untuk orang satu saja tidak cukup. Makanya kata Imam Ghazali, ini ilmu-ilmu sufi seperti ini yadkhulu fi fatwal khosoh, tapi la yadkhulu fi fatwal amah. Kalau kamu pribadi milih sufi ya silahkan, tapi tetap tidak bisa memasifkan fatwa ini, memasalkan fatwa ini. Misalnya kayak pulau lah, misalnya pulau haji ya wes, alim ya wes, rabi ya wes, ya anak ya wes, kancanan ora jelas ya wes, sing jelas ya wes, kabeh meh mati kurang berang wulan sufi. Sufi gak dipopo mau mlaku, tapi ra iso tururatan saiki. Nah itu pilihan, tapi saya tidak boleh fatwa. Ya sudah itu gak apa-apa. Yang pernah melakukan itu ya Imam Suyuti, dulu beliau kaya raya, ya semuanya ulama, dia bisa rumah santri macam-macam. 2 bulan sebelum meninggal dia ngarang kitab At-Tanfis fi Iqtidar Anit Ta'limi wa Tadris, masyhur karangan itu. Dia ngarang kitab itu lucu. Tanfis itu saya pamit dengan kitab ini bahwa saya sudah tidak ngajar lagi. Anit Iqtidar fi Ta'lim wa Tadris.
masyhur yang wali. Padahal Imam Suyuti itu orang paling senang jenenge mulang itu seneng itu dia pagi ngajar fikih, nanti siang ngajar hadis, malam ngajar tasawuf. Imam Suyuti itu gurunya Imam Sa'roni. Siapa yang enggak kenal Imam Sa'roni yang terkenal tuh sampai orang Jawa kayak jenenge Sa'roni itu muridnya Imam Suyuti yang ngarang Mizan Kubro, ngarang Al-Minanul Kubro itu Imam Sa'roni. Dan termasuk Sultanul Aulia di bidang akwal ya Imam Sa'roni. Kan Sultanul Aulia itu ada 3. Ada Sultan Fiqh bil Ilm yaitu Imam Ghazali, ada Sultan fil Akhwal wal Maqamat Syabul Qadir Al-Jilani, ada Sultan fil Akhwal itu Imam Sa'roni. Nah, Rom Sitok ya Sultanul Aulia Syabul Qadir. Jadi sebenarnya di ilmu-ilmu itu ada kutubnya, hanya setiap disiplin ilmu itu ada kutubnya, ada masternya. Itu sebelum beliau wafat. Karena takut membawa harta, takut membawa pengaruh, rasanya disalami, template, dihormati, dia meninggalkan itu semua. Terus dia hidup di satu kamar yang sendiri. Layak dan uli ahadin ayat pulau, siapapun tidak boleh masuk. Dia sudah benar-benar nikmati hanya dengan Allah. Tapi dia tahu kalau itu masalah secara fikih. Ya saya ulang lagi, dia tahu kalau itu masalah secara fikih karena orang itu haram kitmanul ilmi menyimpan apa? Ilmu dia ngarang dulu. At-Tanfis fil Iqtidar Adi Ta'lim wa Tadrij. Kira-kira seperti itulah video kitabnya karena ya beliau mendikan secara lisan. Dong aku maklumi nak saiki ora mulang. Iqtidar itu cara Jawa yo maklumi, yo dimengerti napa? Nah aku ora mulang. Tapi wali itu enggak lama beliau meninggal. Itu banyak kalau seperti itu. Jadi biasanya wali-wali memang gitu kalau sudah kayak Sayyid Fatimah Muqaddam ketika mau wafat ya beliau menutup diri karena sudah in langsung dengan Allah. Kedua, dosa kitmanul ilmi sebetulnya sudah hilang karena prakteknya itu semua yang sekarang ngajar itu kan murid-murid beliau. Oke, cara kalau saya ini pensiun pun sebenarnya agak maksiat. Ini kan di murid sama lagi sehingga tafsir jalan. Jadi penerusnya kan banyak. Cuma tradisi suudon mereka ini yang rekod digenti sama ada dua kelas. Sing salah sing suudon. Akhirnya penerusnya kan sudah baik. Karena orang itu nggak bisa kan, kata ulama-ulama yang mukasyafah. Idan jalawahu ketika Allah sudah muncul fi qalbi auliya, maka itmahalakul syai'in, maka sesuatu lainnya itu hilang. Wali-wali itu kalau tambah mau dipanggil Allah itu Allah Injil itu terlalu jelas di hatinya. Tentu karena Allah ini muncul, lainnya hilang sama sekali. Jadi sebenarnya dia tidak punya niat, nggak mulang kayak atau nggak ketemu orang kayak, nggak nemoni tamu kayak itu enggak. Memang nggak ada sudah di hatinya makhluk itu udah. Nah, ini sudah kelasnya majidudin, orang sudah ditarik Allah, majidudin ditarik-tarik. Enggak bisa kamu komentari secara fikih, kamu orang itu petui, sampai radulan. Ini sudah majidud. Tapi tentu biasanya Allah memilih begitu sebelum 2 bulan meninggal, ke 1 bulan memang begitu. Supaya pas meninggal itu di makom terbaik. Tapi secara fikih ya enggak ngajar itu tetap dosa. Nah, artinya Abu Dzar itu sudah masuk wilayah itu, dia sudah masuk wilayah yang hanya ma'allah wabil. Sehingga nggak bisa disalahkan, tapi tetap saja itu tidak menjadi syariat masif, nggak bisa menjadi syariat massal. Ya syariat massal atau masif yang penting, tetap nak di ilmu yang mulang, nanti duit ya jatuh, nanti bojo dikumpuli benda aturan sing soleh. Soal akhirnya soleh itu siji kemungkinan ini rubah bapak. Nomor loro itu, ngono itu ya rasuwe. Orang soleh bocah itu mergo puber, tetap suwe-suwe ya soleh. Wong bapak soleh ya jebar puber, kok ya wong ku sabar. Wong soleh bapak ayo ning tuwa kok nuntut soleh anake mulai. Kadang wong tuwa yo gak anake dhewe. Dipek menangi. Rasa tersinggung biasa wae. Oh ya Allah hanya diri. Hanya pikir. Biasa wae, maksudnya kabeh sunatullah biasa-biasa. Yang penting kabeh ila Allah wa lillah. Penting ikhlas wa akhlisil amalah fa inna nakid napa basir. Terus pun yang mana cukup mandiri sedikit belajar Quran secara makna gitu. Quran itu awsa'u min dzalik, lebih luas dari itu karena ada makna lughat, ada makna istimal, ada makna balaghah. Jika kalau Allah ngetikan safinah itu makna fisiknya tentu safinah itu perahu. Tapi makna iktibarnya adalah matiyah kendaraan. Makanya kayak ashabu Rasulillah, kayak alu Rasulillah itu wasafinulin najati ila tutamin tufa mikul ada. Jadi atas ini jelas ya, jadi di safinah fa innal bahra
Ami, kita tahu Arab itu padang pasir. Kita tahu di padang Arab di Medina itu tidak ada lautan. Tapi Nabi ngendikan apa? Jadi di Safina, fa innal bahra apa? Ami. Monggo terus. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani. Dawuh ngeten. Tuba liman tobat lahu khotwatun wahidatun fi umri. La yuridu biha illallah ta'ala. Iki pentingnya niat. Tuba bejo banget iman kedhe wong. Tobat kang dadi bersih, dadi suci. Lahu kediman wa khotwatun, apa mau sak jangkan wahidatun kang siji. Fi umrihi ing dalam umure man. Bejo banget wong sing mok sak langkah tok dalam seumur. Tapi la yuridu biha illallah. Kang ora ngarepno sapa wong dia kan fatwa illallah ta'ala kecuali Allah Ta'ala. Kowe mbak imam masjid Istiqomah lae kadang suwi hari pertama itu kadang niate pertama digendung imam aku awal. Kedua ijek eling ngadine lagi digendung dadi imam. Tak terus sih wis terkenal Istiqomah kok boros ora pantes. Itu kan susah betul jaga apa jaga apa? Ikhlas. Jaga ikhlas itu susah sekali. Tapi terus dawuh sinten? Sulaiman Ad-Darani umpama sak langkah tok kowe ikhlas wis cukup sak umur-umur. Nggih sak langkah tok cukup sak umur-umur ikhlas. Saking pentingnya apa? Kira-kira sak langkah tok wis dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas banget tenan. Yes, kata dijero-jero. Jero-jerono ora ono wong ikhlas tenan. Ya mau misalnya kowe dadi imam masjid lho contoh kamu. Hampir imami bagus. Salah wong akeh. Berarti motifnya pengen jaga jamaah apa disalahno wong akeh. Tapi misalnya kowe terus maksa ikhlas terus kan imami, Allah nyalahno. Kok terus ada di imam berarti ganggu salate wong akeh. Kanan tentenan. Di mana enggak ikhlas. Dari Abu Sulaiman ada cukup pisan tok sak jangkah tok sing ikhlas. Kalau nanti dicari Mbak Maksum langsung apa Bali Maksum begini, Mbak Maksum langsung sing terkenal apa Bali. Ketemu koncone sing padha nyantri riyen zaman mondok riyen. Ini sekolah kole lembut-lembut itu. Boleh ngaji. Parani mbek kanjane. Tapi Mbak Maksum muncar-muncari iki langsung santrinya ada berapa loh, banyak sekali. Langsung baca satu wiridan. Dinyak mbek kanjane. Kang. Jadi santri ke sholat kok wiridan, padu misen tuh mbak santri mubar salam lamling bar salam langsung lari ke santri. Padu misen tuh mbak santri kiai kok gak. Jadi singkatnya itu ada santri. Nah aku konsisten tak wiridan di sini sih. Kayak padu misen udah dari santri akeh langsung ngomong. Maju kan gak pantas akhirnya wiridan. Jadi bapak so lucu. Dia pertama ngono. Pertama aku wiridan di santri itu, mosok di santri sak menake kok gak wiridan. Sesuai lali. Nah, jadi aku bareng bertahun-tahun jadi kiai sesuai lali. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spontan. Pertama kan udah di sawang santri kedua, baru sesuai tahunan kan. Assalamualaikum astagfirullah. Sesuai lali. Lah pas lali ku ikhlas. Mulane dongan aku lali. Mulane bapak nang ngartan ikhlas ku lali. Napa ikhlas itu? Lha kula ngrasakno. Kalau itu putih-putih sering ketar toko sebelah ibu berapa. Dulu itu ya terencana, kalau mau ketemu Jayatin itu ngamal atau ketemu mak-mak yang sepuh itu. Pertama terencana, hanya terencana itu ada motifnya. Saatnya ada yatim mereka jajan, saatnya nak roda itu udah jauh cukup berat. Pertama, lama-lama itu kayak otomatis. Bahkan saya berkali-kali bawa uang itu gak niat bawa uang ya kayak spontan. Kalau mau kuburan nih bawa duit, spontan. Terus ketika ngasih orang ya spontan, dulu ada motifnya, ada alasannya. Misalnya takut kok saja. Lama-lama enggak. Ya yang pas dah itu ikhlas. Karena enggak ada niat kan. Dia sudah kayak mekanik juga. Dan itu ya seperti itu. Makanya pentingnya istiqomah itu diduga oleh banyak ulama, diyakini, diduga. Kenapa amal harus istiqomah? Pasti ada lalinya. Dan pas lali itu momen ikhlas. Pas lali itu momen ikhlas. Karena ada pas lali itu artinya enggak ada kontrak sama sekali dengan makhluk. Ya ada, mungkin gitu. Sama misalnya muadzin pertama masjid mesti kan ngelengkong-ngelengkong suara, kuatnya dikomentari wong. Kedua mungkin masih gitu, ketiga suwe-suwe, tangi turu, orang wudu, orang apa, selama Allah Akbar, suaranya karu-karuan lah. Lah pas lali ku, tapi problem pas elek suara. Jadi dalam bahasa itu,
Sesuai rak lali. Lah ya pertama ngono sesuai lali. Lah pas lali itu. Lah ikhlas itu tidak butuh banyak. Dewi Abu Sulman Ad-Darani mau butuh khotwatun wahidah, butuh satu lang. Sebate adar ya butuh takbir pertama tok. Wes iku ikhlas wis cukup engko guri-guri ikhlas lah wis pokoke ono sing. Lho jelas nih, tuba bejo banget iman kedhe wong tobat kang apik, tobat itu apik utawa nyaman utawa sempurna lalu kediman pokok waton mau sak langkahan wahidatun kang sak langkah lho kang ora kok sak paket mlaku ning masjid mau sak langkah khotwatun wahidah fi umrihi ing umri wong tapi sing khotwah wahidah iku la yuridu kang ora ngarepno sapa wong dia kelan khotwah wahidah illallah ta'ala kecuali kersane Allah ta'ala. Wa ma'khaduhu tawi dalil ikhlas hadis qaulu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin maring sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu akhlisil amala yadzika min bil qalil. Akhlis murnakno sira al amala ing amal yadzi mongko nyukupi kang sira mendhu saking amal apa al qalilu sithik. Jadi amalmu ikhlas wis sithik lah sing penting napa? Ikhlas. Iki saya kula waca sedaya. Fardun iku fardu ala nasi ing atase manusa apa ayat 7. Fardun ala nasi ayat 7. Fardun iku fardu ala nasi ing atase manusa ayat 7 den tobat sapa ana. Lagi nantar kalbirun bila tapi nek ninggal itu au jabu wajib. Wasabru tawi sabar fina ibati ing dalam musibah-musibah iku sok gunane. Lagi nafota sawabi tapi nek pote ganjaran asabul wa hamd. Badaru te taun utawi masa utawi tempo utawi zaman fisor fi indal mula awal zaman sorof maknane bolak-balik variasi. Mulane darane ilmu sorof bermadi mundore masdar isim fa'il. Jenenge ilmu napa? Sorof bolak-balik. Mulane angin darane Allah napa wa tasrifir riyah Allah zat sing bolak-balik. Angin kadang dahsyat, kadang lemah lembut, kadang macam-macam. Ini wa tasrifir riyah iku ajibun gawono. Lagi nagoflatan nasi tetapi telali manusa wa ajabul wa gawono. Wa kullu ma tisabane perkara terjadi kang akeh teko pemai pun tetep parek. Kiamat apapun suwene berhubung mesti teko tetep parek. Mulane kiamat Allah mistilano parek. Mergo apapun lamanya kalau pasti datang itu berarti dekat. Karena yang benar-benar enggak dekat ya yang mukhal datang. Paham ya? Yang benar-benar enggak dekat yang mukhal datang karena enggak mungkin terjadi. Asal mungkin terjadi jenenge kok qarib. Paham ya? Mulane Allah mistilano kiamat apa? Qarib karena jelas-jelas akan datang. Tapi kayak jadi nabi itu baik, kamu kal. Jadi wali baik kemudian jadi lakinal mauta semalam buku demo kal. Sekarang ditutup, no? Kalau setuju ditutup, lah mengenai kirang calon ayo rusak kamu. Lakinal mauta tetapi yang mati minta kasanya iku akrabul webara. Kalau buat baru visor si ajibun, anak zaman atau aina zaman atau zaman. Kita kali dan lupa zaman di umur iklan ke perkara al-hadisat ikan anyar itu ajibun barang senggawa walam tuan asin. Ini ngeten dia mumpung kalau eleng kalau tajdid niate jenengan. Kenapa saya baca wiridan itu pernah saya terangkan tapi ini saya tajdid lagi, saya perbarui lagi. Terus kemudian khasiah ya anak tuh kolibin sekarang saya tak bakar satu kalau ini tuntas kita banyak. Namanya kitab itu At-Tarhib wa Tarhib sekarang Abdul Aziz Al-Munkiri itu termasuk muhaddis hebat di era tahun 600-an Hijriah. Ini merupakan hadis malaikat-malaikat niku nak ana wiridan ngeten niki iku fama daro ayak tubuna. Mereka tidak tahu cara menulis. Fama daro ayak tubuha. Mereka tidak tahu cara menulis. Saking enggak terperikan ternilaikannya pahala itu. Misalnya alhamdulillah bil al-mizan, alhamdulillah ini bisa ngebak-ngebaki timbangan. Wa muntahal ilm dan klimak dari semua ilmu. Finish semua ilmu itu pasti menyimpulkan alhamdulillah. Kayak kowe saiki misalnya, kowe saiki ditebir melarat, bojo wani, minggat, tompo ngrasani. Mungkin kamu kecewa. Tapi itu bisa saja jadi aset amal kamu di akhirat. Mergo kowe kaji ora, bangun masjid ya ora, ngalim ya ora. Itu satu-satunya aset kamu yang disimpan Allah di akhirat. Ternyata kamu masuk surga lewat jalur dididisi bojo 10 tahun. Disundoni tonggo 10 tahun. Akhirnya nyimpul nopo? Alhamdulillah. Jenenge wa muntahal. Jadi pada akhirnya semua klimak dari kehidupan ini adalah alhamdulillah. Muntahal ilmu. Ketika nanti orang kafir disiksa, orang fasik disiksa macam-macam, kita juga alhamdulillah. Alhamdulillah
Di mana-mana yang namanya penyakit atau problem itu dapat sanksi. Di mana-mana yang baik itu dapat piala. Yang baik fil jannah, yang kafir finnar, ya alhamdulillah. Ini semuanya sesuai muntahal ilm, klimak dari ilmu. Karena kualitas kalimat ini, terus malaikat tuh gak sanggup nyatet. Gusti, malah sebagai riwayat itu ayat al-malaikat. Jadi sampai ini orang yang paling ngel-ngel malaikat. Karena malaikat tuh ayat itu ngel-ngel. Mereka malaikat tuh raiso nyatet. Gusti ini gimana? Ada wiridan yang kita tidak bisa mengomentarinya, kita saja tidak bisa. Buku kulon buatan cukup benar. Jadi buku yang juga malaikat ngalor itu, itu banyak satu raiso. Gak cukup. Karena tadi muntahal ilm wa mablagor wazinatal aras. Dia juga harus menulis itu di aras. Karena harus jadi pepaese aras. Padahal malaikat itu tidak semuanya bisa nembus aras. Padahal kau nyatet nanggung. Bingung nggak? Soalnya bingung. Jadi aku itu sih bingung malaikat itu. Tapi rami kerutang gitu. Terus kata Allah, sudah catat saja, kamu tidak usah tanya-tanya. Aku sudah tahu kamu nggak mampu, sudah catat saja sesuai kalimat. Karena kalau suwun sak suruh pun jangan yang salah, karena malaikat itu gak nulis jajaran untuk ditulis persis. Sekali gue hafalan salah, Gusti hasilnya ini lo orang ngono kalimat. Yang lain di sana tak pimpin pabrikku keliru. Itu malaikat itu nulis jajarannya, kalimat itu ditulis ulang saja. Mau jadi apa? Tulis saja persisnya seperti itu. Jajarannya harus ditulis. Buku pernah cukup, apa? Bukumu? Alhamdulillah bil al-mizan wa muntal wa mablagh ridha, dan itu klimak daripada ridhanya Allah. Sesuatu sing ngetokno ridha, mablagh itu dadekno sampai no ridhanya. Tentu kita semua butuh ridhanya Allah. Wa mablagh ridha wa zinatal Allah subhanahu wa alhamdulillah bil al-mizan wa muntal wa mablagh ridha wa zinatal. Juga wiridan yang saya baca setelah tafsir Jalalain. Jadi kalau suwun apapun ilmiah kita menghentikan halal haram sesuai anjuran Allah dalam fikih. Bisa ulang lagi, apapun ilmiah kita ngendikan halal haram sesuai anjuran Allah di fikih, kita tetap ngaji nabo subhanallah bil al-mizan atau alhamdulillah. Itu sebenarnya 3 kali. Dari kalau milih alhamdulillah zaman akhir zaman wong gremeng. Lalu kalau milih alhamdulillah dan sampean terbiasa bahwa menghadapi dunia ini semuanya alhamdulillah. Gak sering protes, gak sering gremeng. Dia surat Fatihah dimulai alhamdulillahirabbil alamin. Itu sirinya kenapa ulama sering milih alhamdulillah. Aksaru ahli zaman at-tadzajjur wa tadayyuk. Aki-aki wong de penyakit sumpekan gerutunan. Padahal sumpah gerutu ini nak dipelihara ini jadi ora rido mek kodok kodar. Dan wong sing ora rido mek kodok kodar Allah tersinggung sampai ngendikan fal yatu proban jiwa. Iki nak ra seneng mek keputusanku kono golek pangeran liyane aku. Ono neh wal yakhrut min ardi wa sama aja manggon bumi ku aja manggon. Makanya terus ada tradisi ulama hidup ini disuruh alhamdulillah.